Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar pertemuan pertama kita, yaitu pengertian komunikasi persuasif. Nah, kalau bicara kata persuasi ya, persuasi ini berasal dari kata persuasion, bahasa Inggrisnya. Nah, persuasi ini kalau diartikan kita bisa macam-macam. Ada persuasi artinya mengajak ya, membujuk, meminta orang lain, meyakinkan orang lain, atau mempengaruhi orang lain. Nah, itu bentuk dari kata-kata dasar yang kita ambil dari persuasi, lalu kita ambilkan artinya. Kurang lebih memang persuasi itu lebih banyak tentang pesan-pesan kita, bagaimana cara kita membujuk orang lain dari pesan-pesan kita ya. Nah, persuasi sebenarnya kita sudah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman secara sadar atau tidak sadar pasti pernah mengalami bagaimana pesan persuasi itu menerpa kita. Contoh sederhana saya akan kasih contoh yang pertama, yaitu ketika SPG misalnya menawarkan produknya ya. Kamu jalan-jalan ke mall, terus kamu datang ke kantor, misalnya buat yang cewek nih, kantor kosmetik. Awalnya dari rumah udah niat nih, saya mau beli lipstick gitu ya. Tapi ternyata sampai di sana si SPG nawarin produk baru, misalnya krim wajah. Mbak, nggak sekalian nih mbak krimnya, ini krimnya bisa bikin tambah glowing loh mbak, ini soalnya nih lagi trending banget di Korea juga pada pakai krim ini gitu. Nah, dari situ kamu langsung mulai, masa iya sih, kulit saya kan hitam gini-gini ya. Tiba-tiba karena mbaknya itu mengarahkannya dengan mempersuasi pesan-pesannya itu dengan bujukan-bujukan yang luar biasa dari pesan-pesannya, keunggulan produknya, apalagi sekarang lagi promo mbak karena produk baru. Wah, langsung kamu tertarik membeli. Nah, ini kamu sudah terkena atau yang namanya persuasi dalam konteks tadi di dunia marketing. Di dunia marketing yang kedua, misalnya saya kasih contoh lagi, ketika kita jalan di mall juga ada seorang marketing deketin kita. Awalnya cuma deketin, mbak udah punya kartu atau mas udah punya kartu kredit? Belum mas gitu. Wah, boleh mas, kita pakai kartu kita, ini kartu kita bagus banget karena bisa bebas iuran tahunan selamanya. Kamu menjawab seperti itu. Benar mas, selamanya. Iya, karena produk-produk lain yang saya tahu, misalnya kamu bilangnya ini seringnya selalu ada iuran tahunannya. Oh, kalau ini kita jamin mas atau mbak, kita jamin Anda akan free tahunan selamanya. Akhirnya kamu tertarik. Nah, itulah bentuk persuasi juga. Nah, contoh yang terakhir saya mau kasih contoh tentang yang paling sering banyak kita temui adalah iklan. Iklan itu bentuk persuasi yang paling nyata yang kita lihat. Dia tidak bilang misalnya, ayo kita beli gitu ya, ayo beli produk saya, seperti itu. Tidak secara langsung dia membilangkan dia tidak mengatakan seperti itu. Yang dia lakukan adalah apa? Dia kasih gambar yang bagus, produknya bagus, dilihat pada saat misalnya dia bentuknya makanan, bikin kamu ngeces, bikin kamu ngiler. Apa yang kamu lakukan setelah melihat iklan itu? Mungkin hari ini kamu ngeliat iklan itu, wah kayaknya enak nih gitu ya. Kedua, besok jadi ngerti produknya, produk yang paling enak sih produk A nih. Besoknya lagi apa yang kamu lakukan? Kamu datang ke Indomaret, ke Alfa misalnya untuk beli produk yang ditawarkan itu. Nah, itu bentuk persuasi nyata yang kita lihat. Yang kita lihat dan kita rasakan tentunya. Oke, nah kalau seperti itu berarti kita bisa bilang bahwa persuasi ini secara sederhana itu adalah the study of attitudes and how to change them. Jadi memang persuasi ini memang bentuknya adalah studi yang menjelaskan tentang perilaku, yang mempelajari tentang perilaku manusia dan bagaimana mengubah perilaku mereka. Nah, contohnya kita bisa lihat deh di sekarang ini kondisi darurat COVID-19. Apa yang digaung-gaungkan oleh pemerintah saat ini? Kampanye tentang apa? Betul, stay at home. Itu paling tergaung-gaung dan kita paling ingat banget tentang bagaimana kita harus tetap diam di rumah. Nah, kampanye ini tuh banyak sekali kita terima dan tanpa kita sadari kita merasa bahwa ini penting untuk saya terhindar dari virus ini, maka saya harus tinggal di rumah saja, saya tidak mau kemana-mana. Nah, ini adalah bentuk persuasi juga dan akhirnya banyak yang berhasil juga kan.
Nah, kalau kita bicara tentang praktek persuasi, apakah terjadi hari ini aja kita ngalamin, belakangan ini aja kita ngalamin persuasi? Ternyata enggak juga, karena memang sejak dahulu kita sudah mengalami yang namanya bentuk persuasi. Nah, misalnya kita sering kan dengar mungkin cerita tentang nabi yang berdakwah untuk umatnya, meluruskan jalan mereka untuk menyembah pada Tuhannya gitu ya. Nah, itu adalah bentuk persuasi juga, bagaimana nabi berdakwah dari satu daerah ke daerah lain, dari rumah warga ke rumah warga lain, untuk mempersuasi mereka agar mereka mau misalnya menyembah pada Tuhan yang benar gitu ya. Kemudian pada masa Yunani kuno misalnya, di sana ketika ada orang atau warga negara yang diadili, warga negara ini memiliki haknya untuk di pengadilan itu menggunakan untuk membela dirinya itu menggunakan teknik retorika. Dan ketika kita bicara teknik retorika, di sini banyak seni persuasi yang akan terlihat ketika dia melakukan persuasi-persuasinya itu untuk membela dirinya di pengadilan. Nah, saya akan jelaskan teknik retorika itu nanti di pertemuan selanjutnya ya, di video selanjutnya. Kemudian praktik persuasi telah ada sejak dulu, yaitu pada tahun 1820 di Amerika Serikat. Nah, ini dia di negara ini sudah melakukan kampanye hidup sehat. Jadi Amerika tuh sudah melakukan yang namanya campaign untuk mempersuasi orang hidup sehat itu sejak tahun 1820. Seperti misalnya larangan merokok, kemudian larangan untuk minum alkohol, dan untuk rajin berolahraga, dan makanan-makanan bergizi, misalnya menu-menu vegetarian gitu. Jadi artinya praktik persuasi dulu tuh sudah sangat banyak gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang praktik persuasi saat ini, tentu memang semakin banyak. Yang pertama adalah pesan persuasi meningkat sangat pesat. Dikatakan meningkat sangat pesat karena banyak sekali orang melakukan bentuk-bentuk persuasi dan ragamnya macam-macam. Dan pesan persuasi menyebar sangat cepat. Karena apa? Karena dibantu oleh banyak media. Media sekarang ini gak hanya media yang bentuknya konvensional kayak televisi, radio, koran gitu, atau surat kabar, majalah dan sebagainya, atau iklan di televisi yang kita lihat. Tidak hanya sebatas itu, tapi sekarang apa? Sekali kita posting sesuatu bisa menyebar viral kemana-mana dengan cepat, yaitu melalui yang paling sekarang ini adalah yang paling besar dampaknya penyebarannya adalah sosial media. Seringkali kita melihat berita-berita tentang COVID-19 atau apa gitu ya, kita harus begini, harus begitu, jangan sampai ini misalnya COVID-19 itu ada teori konspirasi dan sebagainya gitu, kita mempengaruhi kita, kemudian kita disebarkan ke kita forward lagi ke grup teman-teman kita dan semuanya. Itulah bentuk dari kenapa pesan persuasi ini menyebar bisa sangat cepat, dan itu juga bisa membahayakan untuk diri kita. Akhirnya makanya penting sekali kita memiliki kemampuan literasi media. Ini materi yang berbeda memang, tapi intinya pesan persuasi itu yang sangat cepat ini tidak bisa kita elakkan karena peran teknologi yang sangat tinggi ya. Yang selanjutnya, pesan persuasi menjadi semakin institusional atau terorganisasi. Jadi artinya tidak lagi bersifat personal saja, karena sekarang organisasi itu, institusi itu bisa melakukan persuasi, artinya melibatkan banyak orang akhirnya untuk melakukan pesan persuasi. Dirancang sedemikian rupa, kemudian ada yang menyebarkan, ada bagian orang yang menyebarkan. Nah, itu artinya sudah semakin matang gitu ya dilakukan pesan-pesan persuasi ini. Dan pesan persuasi menjadi semakin subtle atau tersirat dan terlihat menarik. Bayangkan, karena pesan persuasi sekarang itu kalau orang, kenapa dibuat seperti ini? Karena orang itu cenderung tidak suka gitu disuruh-suruh gitu secara langsung lah gitu ya. Kadang-kala ada orang yang memang sifatnya memang lebih suka disuruh secara langsung gitu, gamblang, tapi ada juga yang secara halus. Nah, paling banyak kayak contohnya iklan-iklan sekarang itu nggak ada yang hard selling kan, jarang kita temukan hard selling, kecuali produk-produk untuk kelas menengah ke bawah mungkin hard selling. Tapi kalau sekarang itu dia menggunakannya adalah soft selling. Pesan-pesannya sangat sederhana gitu ya, ada sign-sign tertentu, dia hanya menggambarkan
dia main di gambar gitu ya, main di videonya gitu, gambarnya, visualnya yang dia mainkan. Tapi membuat orang apa? Membuat orang tertarik justru dengan iklan-iklan yang seperti itu. Jadi nggak perlu ngomong, ayo beli sekarang kayak gitu, nggak kayak gitu lagi kan, karena sudah lebih soft gitu ya. Nah, kalau kita ambil kesimpulan tentang definisi komunikasi persuasi dari sebuah definisi teori, ini saya ambil dari Anderson di tahun 1971. Ini adalah a communication process in which the communicator seeks to elicit a desired response from his receiver. Nah, ini artinya proses komunikasi di mana komunikator berusaha memperoleh respon yang diinginkan dari penerima. Kalau kita melihat definisi ini, ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah melibatkan proses komunikasi. Udah jelas, komunikasi persuasif ini melibatkan proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikannya. Kemudian adanya usaha memperoleh respon. Nah, ketika kata poin penting ada usaha memperoleh respon dari komunikannya, maka seorang komunikator melakukan upaya untuk mendapatkan respon itu. Gimana caranya? Dia menyiapkan pesan dengan motif tertentu, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, kemudian poin ketiga dari definisi tadi adalah respon yang diharapkan. Ketika kita berharap ada suatu respon X yang diharapkan dari komunikannya, maka seorang komunikator itu tadi mempersiapkan pesan dan dia berpikir, kira-kira respon yang saya harapkan adalah apa? Saya ingin mengubah pikirannya, mengubah sikapnya, atau bahkan mengubah perilakunya. Nah, inilah yang kita akan pelajari lebih lanjut. Kita biasanya dalam persuasi ini kebanyakan ingin mengubah perilakunya. Tapi untuk mengubah perilaku tentunya kita harus bisa mengubah pikirannya dulu kan, mindsetnya, kemudian mengubah sikap, baru sampai orang mau melakukan tindakan sesuatu dengan mengubah perilakunya. Oke, itu saja materi hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, boleh baca dulu PowerPoint lengkapnya atau bisa tanyakan di grup WA kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Stay at home, tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.